Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Aisyah Yakin dengan NPM 2404 dari kelas E-Governance H041. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS mata kuliah E-Governance. Tata kelola pemerintahan konvensional masih dilakukan secara manual dan berbasis dokumen fisik. Masyarakat harus datang secara langsung ke kantor pemerintahan dan prosesnya lambat, lalu transparansinya masih terbatas. Sedangkan pemerintahan digital sudah memanfaatkan teknologi informasi, layanan bisa diakses kapan saja dan di mana saja secara online. Prosesnya lebih cepat, efisien, dan terbuka. Selain itu, partisipasi publik juga meningkat karena komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bisa dilakukan secara dua arah lewat platform digital. Jadi, pemerintahan digital menghadirkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi publik yang lebih luas dibandingkan dengan sistem konvensional. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, memperkuat infrastruktur digital seperti jaringan internet di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan literasi digital melalui pelatihan bagi aparatur dan masyarakat agar lebih melek akan teknologi. Yang ketiga, memberi subsidi atau bantuan teknologi, misalnya kuota internet atau perangkat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan ekosistem digital. Dan terakhir, membuat kebijakan inklusif agar semua kalangan bisa menikmati manfaat transformasi digital secara adil dan merata. Dalam pelaksanaan e-government, negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Secara umum, e-government bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif dengan bantuan teknologi digital. Namun dalam praktiknya masih ada banyak hambatan baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun sosial ekonomi. Tantangan pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang stabil, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan. Kondisi ini menyebabkan akses terhadap layanan digital menjadi tidak merata. Selain itu, perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan juga belum sepenuhnya memadai di beberapa instansi pemerintahan, terutama di level daerah. Dan tantangan yang kedua adalah rendahnya literasi digital. Banyak aparatur pemerintah yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis digital, sehingga masih terjadi resistensi atau penolakan terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik. Begitu pula di kalangan masyarakat, masih banyak yang belum memahami cara memanfaatkan layanan digital pemerintah, baik karena kurangnya edukasi maupun keterbatasan sumber daya. Tantangan ketiga adalah masalah keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Dalam sistem digital, resiko kebocoran data sangat besar apabila tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat. Kasus peretasan dan penyalahgunaan data publik yang sering terjadi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan e-government. Tantangan yang keempat adalah koordinasi antara lembaga pemerintahan. Seringkali sistem digital yang dikembangkan oleh masing-masing instansi belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi data, proses birokrasi yang tetap berbelit, dan kurangnya sinkronisasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal reformasi sistem dan budaya birokrasi. Selanjutnya ada juga tantangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli perangkat digital seperti smartphone atau laptop. Hal ini memperlebar kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dari semua tantangan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan e-government di negara berkembang tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kebijakan yang tepat, serta komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur dan budaya digital yang inklusif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
Melalui sistem digital, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk menyediakan informasi secara real-time dan mudah diakses, seperti data anggaran, hasil kinerja, dan kebijakan publik. Contohnya adalah aplikasi pengaduan masyarakat seperti Lapor yang memungkinkan warga untuk memantau tindak lanjut aduan mereka secara langsung. Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Dalam era digital, akuntabilitas diwujudkan melalui sistem laporan online dan evaluasi berbasis data. Misalnya e-audit yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik secara langsung terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih interaktif antara pemerintah dan warga, di mana kepercayaan publik bisa tumbuh karena masyarakat melihat bahwa suaranya didengar dan ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital mampu meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat dapat mengawasi, menilai, dan ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Dengan kepercayaan publik yang tinggi, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan semakin kuat, dan tujuan utama dari transformasi digital, yaitu pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan, dapat tercapai. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.